Dosis 200 kg urea, 100 kg SP36, 150 kg MOP supaya sama unsur hara yang dibawa ya, itu perlu pupuk kompos atau organik itu sebanyak Dalam video ini kita akan membahas perbedaan antara pertanian organik dan pertanian non-organik. Yang pertama ya, pengertian dari pertanian organik. Pertanian organik itu pertanian yang menerapkan sepenuhnya itu dari alam untuk pupuknya dan untuk pestisidanya. Pupuknya biasanya kita kenal pupuk kompos daun ya, dari hasil uraian ranting-ranting ya, rumput-rumput dan lain sebagainya, itu dibentuk menjadi atau diproduksi menjadi kompos. Dan yang kedua itu pupuk kandang misalnya. Pupuk kandang itu dari kotoran hewan. Kotoran hewannya apa saja ya, bisa sapi, bisa kambing, bisa ayam, dan kotoran hewan yang lainnya. Dan kita juga biasanya kenal pupuk organik cair. Ya, pupuk organik cair yang kita gunakan bisa sweet keduanya nih, dari kotoran hewan dan juga dari daun-daunan. Demikian juga pestisidanya. Ya, pestisidanya itu kita menggunakan sepenuhnya dari bahan baku dari alam juga. Itu yang dari alam liar, dan juga biasanya kalau di channel ini saya dari dapur. Seperti itu. Yang intinya semuanya itu kandungannya organik ya. Nah, apa kelebihannya? Kelebihan dari pupuk organik ya, atau kompos atau POC atau apapun itu pupuk kandang, itu kelebihannya adalah kita waktu penerapannya di atau pengaplikasiannya di lahan ya, atau di polybag kah, di manakah itu, kita sedang membawa unsur makro mikro ke dalam tanah ya. Tidak hanya makro untuk kebutuhan hara untuk tanamannya, tapi ada mikronya juga. Itu kita bisa mengembalikan kandungan-kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah, dan itu biasanya tanah itu akan berubah teksturnya dan juga warnanya ya, tanah akan menghitam ya. Betul apa enggak? Yang sudah mulai berkebun ini pasti melihat perbedaannya. Untuk pestisidanya, kelebihan dari pestisida organik ini yang pasti kita hasilnya akan lebih sehat untuk dikonsumsi karena tidak terakumulasi dari residu yang disemprotkan ya. Karena pestisida ini mudah terurai ya, itu di antara 3 sampai 5 hari pestisida organik atau pesnap yang biasanya kita semprotkan itu sudah terurai. Jadi jangan takut ya. Ada yang tanya itu, Pak, setelah disemprot aman nggak dikonsumsi? Saya pastikan itu aman ya. Kalau di kebun di petani dulu saya langsung, kalau di kebun itu nggak cuci ya. Misalnya ada tomat apa itu langsung aja makan, nggak ada masalah karena memang alami ya. Itu kelebihan dari pestisida nabati. Ya. Tetapi kita akan membahas juga kekurangannya ya. Jangan hanya kelebihannya. Nah, kekurangannya dari sistem pertanian organik ini mulai dari pupuknya adalah untuk pupuk, kalau menggunakan pupuk organik ya, kalau kita compare dengan kimia ini jauh sekali ya. Saya akan sampaikan satu kutipan dari yang saya baca ini, narasumbernya dari Kompas ya, penulisnya adalah penulis artikel ini adalah Isroy ya. Itu dari hasil penelitiannya itu menjelaskan bahwa untuk tanaman padi misalnya, untuk dosis 200 kg urea, 100 kg SP36, 150 kg MOP supaya sama unsur hara yang dibawa ya, itu perlu pupuk kompos atau organik itu sebanyak 7 ton. Kira-kira itu perbedaannya. Jadi kalau di total itu tadi itu sekitar 450 kilo, dan kita harus menyiapkan pupuk organik itu sebanyak 7 ton. Nah,
itu perbedaannya. Jadi itu kelemahannya, kelemahan dari pupuk organik ya. Jadi kandungan hara yang dibawa itu, yang diperlukan tanaman itu tidak sebanyak kimia dan cenderung lambat untuk diserap oleh tanaman ya. Jadi dia tidak bisa cepat dia mengantarkan makanannya kepada tanaman. Jadi tanaman tidak mudah untuk menyerap kandungan-kandungan yang ada dalam pupuknya. Ini menurut beberapa artikel yang saya baca. Tapi kalau salah nanti bisa komen juga di bawah. Dan kelemahannya yang lain lagi adalah itu kalau sebagian kita kurang memahami ya. Karena organik itu juga dia harus perlu diproses ya. Kalau istilah kita itu pupuknya sudah matang gitu ya. Matang itu artinya dia sudah terdekomposisi, dia sudah terurai ya. Sudah matang lah, sudah nggak ada bakteri, jamur dan lain sebagainya yang dibawa. Nah, kelemahannya itu kalau kita menggunakan itu belum selesai fermentasinya atau proses dekomposisinya belum selesai. Nah, itu akan membawa penyakit itu. Bawa penyakit jamur untuk tanaman kita yang biasanya akar tanaman itu ada putih-putih dan lain sebagainya, itu kemungkinan bisa karena penggunaan kompos yang belum matang ya, itu contoh ya, itu kelemahannya. Dan tadi itu kebutuhannya berbeda sekali dengan kimia. Kalau yang familiar teman-teman sedang pemupukan itu ya, kalau kita kompos perlu 1 kilo misalnya ya, pupuk-pupuk jenis yang lain itu mutiara ya, ada tawon-tawon itu kan hanya 1 sendok ya, itu cukup misalnya. Itu kira-kira yang membedakan. Yang berikutnya kita akan membahas tentang pertanian kimia. Pertanian kimia itu sesuai dengan judulnya adalah pertanian yang menggunakan sepenuhnya mulai dari pupuknya dan pestisidanya itu menggunakan kimia sintetis. Jadi kalau sahabat pasti familiar dengan urea, SP, KCL ya, SP36 tadi yang saya sempat sampaikan, dan beberapa jenis pupuk yang lain. Kelebihan dari pupuknya itu lebih mudah diserap oleh tanaman. Demikian juga kalau yang menggunakan pestisida kimia, itu dia langsung tepat sasaran dia. Sederhananya kalau kita di rumah misalnya ya, ada nyamuk, kita ambil merek sprayer obat nyamuk tertentu, kita spray gitu, set itu langsung berjatuhan. Kira-kira seperti itu reaksi cepatnya kalau kita menggunakan pestisida kimia dibanding dengan yang organik tadi. Itu kenapa ini disukai oleh banyak petani ya, atau sebagian besar petani dimanapun ya, termasuk orang tua saya di kampung mungkin sampai sekarang masih menggunakan itu atau menggunakan kimia, karena dia lebih secara efektivitas dia lebih cepat ya, lebih cepat diterima dari pupuknya, dan pestisidanya lebih cepat diterima oleh tanaman dan lebih cepat untuk membunuh hama seperti itu. Nah, kekurangannya yang saya juga harus sampaikan juga kekurangannya ya. Kekurangan dari kimia ini ya, kekurangannya adalah akan menghancurkan dalam tanda kutip ya, akan merusak tanah ya. Jadi untuk jangka panjang, untuk generasi kita ke depannya ini sangat tidak direkomendasikan ya. Karena apa, Bapak-bapak, sahabat? Kalau kita tidak menggunakan pupuk-pupuk yang saya sebutkan tadi itu, jangan harap tanamannya bisa bagus ya. Jadi itu sudah ketergantungan ya, sudah ketergantungan akan kimia ya tanamannya. Karena tanah itu sudah mungkin sulit untuk mencari mikroorganisme yang kecil-kecil gitu ya, hewan-hewan yang kecil-kecil yang tugasnya mereka itu adalah membantu menggemburkan tanah ya, membantu kalau kita misalnya membuat kompos dan lain sebagainya, itu menghancurkan atau mengurai bahan-bahan kompos dan lain sebagainya.
Jadi itu tanah akan mengeras dan masih banyak lagi. Itu dampak untuk yang ke tanahnya, belum lagi dampak kepada lingkungannya, ya, lingkungan di sekitarnya, udara, ya, dan lain sebagainya. Kimia lebih mahal tetapi lebih simpel. Lebih simpel karena tadi organik lebih murah, tetapi dia itu tadi sulit, ya, kalau harus mengumpulkan sekian banyak bahan bakunya. Yang saya perhatikan di desa atau dimanapun selama saya menjadi pendamping pertanian itu, hampir semua masyarakat itu ada ternak, ya, baik itu kambing, ayam, ataupun sapi. Nah, kalau di kebun di pekarangan saya ini andalannya adalah pupuk kandang dari sapi. Jadi saya nggak pernah beli pupuk, ya, sama sekali tidak pernah. Jadi kalau dibilang untuk skala rumah tangga, ya lebih murah yang organik ini. Karena saya nggak pernah beli, ya, tinggal baikin yang punya sapi, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ya, kita bisa dapat pupuknya gratis. Nanti sesekali, ya, dia diajak ke rumah ngopi bareng, ya, bawain bibit ke tempat dia atau benih, saling tukar menukar gitu. Tapi itu nggak mahal, ya, nggak semahal kalau kita menerapkan kimia. Jadi itu perbedaannya, sahabat, antara organik dan juga kimia. Ya, nanti tergantung siapa yang menentukan pilihannya. Mau tetap menggunakan organik atau kimia, ya. Kira-kira perbedaannya seperti itu tadi, ya. Jadi ada yang pernah bertanya itu, Pak, ini kan pembuatannya untuk di lahan pekarangan, ya, itu mungkin, ya, tetapi untuk yang lahan yang skalanya lebih besar, luas, itu bisa apa enggak? Ya jawabannya bisa-bisa aja. Bisa aja, ya. Tetapi apakah ada bahan bakunya? Ya, bahan baku untuk membuat itu, kayak berarti kita tinggal buat perbandingannya aja. Misalnya satu tangki yang 16 liter, ya, kita biasa buat ini pestisidanya perbandingan 1:10, berarti buat antara 1,5 sampai 2 liter misalnya untuk satu tangki, kira-kira, dan seterusnya. Bahannya tinggal dilipatkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bisa, ya. Saya optimis bisa. Seperti buku yang saya baru review itu, yang dari Jadam itu, di Korea Selatan mereka sudah menerapkan, ya, sebagian besar menerapkan pertanian organik. Ada juga wilayah di Jepang itu yang juga yang terkenal itu menerapkan juga organik, dan di beberapa negara yang lain. Nah, saya yakin dan percaya juga nanti suatu saat di Indonesia juga perlahan kita bisa meninggalkan sistem pertanian yang menggunakan kimia dan beralih ke organik, ya, untuk generasi kita ke depannya nanti lebih baik lagi. Alam, lingkungan, tanah kita ini diwariskan kepada anak-anak kita yang baik. Capek. Nah, itu kira-kira penjelasan saya, ya, perbedaannya. Mudah-mudahan membantu. Dan satu lagi tadi kelemahannya yang organik itu adalah kalau membuat POC, dan ini pupuk organik cair biasanya keluhannya adalah bau, ya. Bau itu kadang-kadang sesuatu yang nggak bisa dipungkiri, ya, namanya juga proses fermentasi, ya, tetapi yang pasti dia jauh lebih baik daripada yang kimia. Ya, ini saya sampaikan sesuai dengan fakta dari tulisan-tulisan banyak orang, ya. Jadi saya kembalikan kepada sahabat yang mau pilih yang mana, ya, dari penjelasan tadi. Saya Julianto Samosir, ya, ini podcast pertama di dalam ruangan, agak pusing, pengap. Mudah-mudahan membantu dan menginspirasi, membuka wawasan kita, pengetahuan kita. Kenapa sampai saat ini sebagian besar petani enggan menggunakan organik, ya, kira-kira jawabannya yang tadi itu, ya, yang sudah berkali-kali saya sampaikan. Tetapi saya selalu mendorong kita untuk selalu menggunakan organik atau menerapkan metode organik. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Bye-bye.